كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab hukum-hukum tentang nikah. Yang kemarin kita sudah bahas tentang sunnah menikah bagi orang yang butuh untuk berhubungan, yang mendapatkan ahibah, yaitu bekal untuk menikah, termasuk nafkah dan juga mas kawin. Ya, jadi kalau tidak punya nafkah, tidak mampu untuk menafkahi, dan tidak juga ada mas kawin, berarti tidak disunahkan untuk menikah. Yang tidak disunahkan untuk menikah siapa? Laki-laki. Yang perempuan kan terima aja. Nah, yang laki-laki ini tidak sunnah untuk menikah. Nah, kalau perempuan menerima juga laki-laki yang tidak punya harta untuk dia jadikan sebagai mas kawin dan tidak punya juga uang untuk dia nafkahi istrinya, calon istrinya tadi, boleh juga tidak. Dalam arti kata di sini kalau dia terima dalam kondisi apa di sini? Tidak sunnah. Jadi pernikahan mereka tidak sunnah. Tidak disunahkan. Pertama, dia berhajat kepada berhubungan, tapi tidak punya mas kawin. Calon istri harus tanya. Ya, harus tanya, pastikan ada enggak? Dia punya mas kawin tadi, tapi tidak mampu untuk kasih makan. Tidak mampu untuk memberikan makan. Bagaimana hukumnya? Tidak sunnah juga. Jadi ini hukum dalam hukum nikah bagi mereka yang berhajat untuk menikah dan punya mas kawin dan mampu untuk memberikan makanan dan minum serta pakaian dan tempat tinggal, hukumnya sunnah. Jadi yang tidak bisa memberikan tempat tinggal bagaimana? Yang tidak bisa memberi makanan bagaimana? Yang tidak bisa beri mas kawin bagaimana? Tapi dia berhajat untuk berhubungan dengan calon istrinya, tidak sunnah hukum. Wa hadha huwa rukun tsalits min arkanin nafkah min arkanil fikih. Ini adalah rukun yang ketiga daripada rukun fikih. Hanya saja kemarin sudah dijelaskan kenapa ini didahulukan daripada ibadah. Karena ibadah itu berkaitan langsung dengan Allah. Salat, puasa, zakat, haji itu langsung dengan Allah. Tapi kalau ini untuk sampai kepada Allah, dia harus melalui manusia. Ya, suami harus melalui istri mendapatkan pahala melalui suami. Karena itu pernikahan itu adalah ibadah paling lama. Kemudian jadi telah disyariatkan nikah ini termasuk di antara syariat-syariat yang sudah lama sekali. Sejak Nabi Adam sudah syariat pernikahan ini sudah ada. Syuri'a min laduni abina Adam alaihissalam, telah disyariatkan nikah ini sejak ayah kita bersama yaitu Adam alaihissalam, dan istamarra hatal jannah, dan akan terus berlangsung hingga sampai masuk ke dalam surga. Fa innahu yajuzu lil insan an nikah fil jannah, karena sungguh bolehlah bagi manusia itu menikah dalam surga. Meskipun dengan mahram-mahramnya, kecuali yang menjadi asal dan furu'nya. Mahram-mahramnya boleh nikah juga. Sekarang kalau nikah dengan mahram tidak boleh di dunia. Tapi kalau nikah dengan mahram di dalam surga boleh. Cuma yang masuk dalam mahram yang tidak boleh adalah ayah, kakek dan seterusnya. Kemudian anak dan cucu dan seterusnya. Tapi kalau yang selain ayah dan kakek dan anak dan cucu, itu tidak apa-apa. Itu ibu, kemudian anak perempuannya. Maka tidak boleh dalam surga juga menikah ibunya. Seorang anak laki-laki menikahi ibunya, dan juga menikahi anak gadisnya dalam surga, tidak boleh juga. Dan faedahnya itu di dunia untuk menjaga keturunan. Jadi keturunan kita itu tetap terpelihara, tidak bercampur aduk, tidak ada gaduh-gaduh di situ. Dan bermula dalil di dalam pernikahan itu Alkitab wa sunnah wa ijma'ul ummat, dan juga ijma' para ulama. Faminal kitab qauluhu ta'ala, di antara dalil Alkitab itu Al-Qur'an, itu qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahilah oleh kalian wahai laki-laki, yaitu wanita yang baik bagi kalian daripada wanita-wanita 2, 3 dan 4. Kalau enggak sanggup adil maka cukup 1. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wankihul ayyama minkum, dan nikahilah oleh kalian akan wanita yatim di antara kalian. Wa minas sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antara hadis tentang perintah untuk melaksanakan pernikahan ini adalah perkataan Nabi, hadis Nabi, tanakahu takatsaru, menikahlah kalian agar kalian bisa berkembang biak. Jadi tujuan menikah itu untuk berkembang biak, agar jangan punah manusia. Kalau wanita tidak menikah, laki tidak menikah, maka manusia akan habis. Gak ada lagi hidup manusia di bumi, ada hewan saja.
Fa inni mubaghun bikumul umama yaumal qiyamah. Sungguh aku itu sangat bangga dengan kalian, dengan umatku pada hari kiamat yang ramai. Jadi Nabi Muhammad itu bangga dengan kita umatnya ketika dia dapati nanti di dalam akhirat ternyata umat Islam itu banyak dibandingkan umat Kristen, dibandingkan umat Yahudi, dibandingkan umat Hindu, dibandingkan umat Buddha, Konghucu dan agama-agama yang lain. Jadi Nabi bangga kalau seandainya kalian itu menikah dan kalian itu memperbanyak keturunan. Nah, ini catat ya, memperbanyak keturunan. Ya, dalam arti kata kalau kalian menikah kemudian kalian satu saja sudah cukup. Nah, itu dua saja sudah cukup. Nah, itu belum banyak tuh. Berarti kalian tidak membanggakan Rasulullah. Karena sudah ikut sunnah Nabi, tapi yang membanggakan Rasulullah apa? Yaitu memperbanyak keturunan tidak kalian lakukan. Nah, jadi udah satu, alhamdulillah, udah dua, alhamdulillah lagi, masih dikasih rezeki, alhamdulillah, tiga, alhamdulillah, empat, alhamdulillah, lima, alhamdulillah, enam, alhamdulillah, tujuh, gimana anak tujuh? Alhamdulillah juga, delapan. Aduh, saya enggak ini capek kali ini, urus anak, lahir lagi, mana operasi cesar lagi, perut lagi dibelah-belah. Nah, ya udah, dia sekurang-kurang banyak itu tiga. Dalam Islam itu sekurang banyak-banyak itu tiga. Makanya kita belajar nahu tuh. Kalau satu anak namanya bukan banyak, mufrad bahasa Arabnya itu tunggal satu. Kalau dua tasniyah itu dua. Kalau jamak baru tiga. Jamak tuh tiga sampai lebih, nggak ada batasan lebihnya tuh. Jadi kalau mau dibilang banyak di situ itu adalah jamak. Jamak tuh minimal tiga. Ya. Nah, jadi kalau kalian masih sehat, kalian masih mampu untuk melahirkan anak, jangan cukupi satu, ya. Jangan cukupi dua, tapi minimal tiga. Nah, itu lebih apa namanya? Sudah dapat sunnah Nabi di sini karena Nabi bangga dengan umatnya yang banyak. Kemudian wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam man ahabba fitrati falyatasanna bi sunnati. Siapa yang cinta dengan sunnahku, maka bersunnahlah dia dengan sunnahku, kata Nabi Muhammad. Wa min sunnati an-nikah, di antara sunnahku itu adalah nikah. Jadi kalau kita cinta Nabi, maka ikut sunnah Nabi. Ikut sunnah Nabi salah satu di antaranya adalah nikah. Wa arkanuhu khamsatun, rukun nikah itu ada 5. Yang pertama apa? Zaujun, suami. Yang kedua apa? Ada zaujah, ada istri. Ada calon suami, ada calon istri. Wa waliyun, yang ketiga wali. Yang keempat wasyahidani, ada 2 orang saksi. 2 orang saksi laki-laki. Wasiyaghatun, yang kelima adalah siyaghat, ada ucapan kata ijab dan qabul. Saya terima, saya nikahkan dan saya terima. Nah, jadi pertama rukun itu ada 5 rukun nikah. Yang pertama adalah calon suami. Calon suami yang pertama ya. Yang kedua ada calon istri. Yang ketiga wali. Yang keempat 2 orang saksi. 2 orang saksi harus laki-laki. Yang kelima ada syighad. Syighad diucapkan oleh wali bagi perempuan dan diucapkan oleh calon suami bagi laki-laki. Jadi kemudian boleh enggak laki-laki mewakilkan kepada orang lain untuk mengijab kabul, untuk dia menerima kabul, mengatakan kabul? Tidak bisa. Saya terima nikahnya. Jadi nanti kalau nanti calon suami itu dia wakilkan kepada abangnya, berarti abangnya nanti yang jadi suami, nggak boleh wakil. Karena dia harus kata saya terima. Kalau saya terima nikahnya, itu berarti sudah yang mengucapkan saya terima itulah yang menikah. Kalau wakil nanti ke adik, berarti nikahnya bukan dengan abangnya. Tidak boleh wakil kalau untuk mengucapkan syighad ijab qabul. Nah, kemudian 2 orang saksi. 2 orang saksi ini dari mana saksinya? Saksi ini bebas. Tidak mesti mahram, tidak mesti wali. Saksi siapa saja. Yang kita kira di situ pertama memenuhi syarat saksi. Pertama syarat saksi itu dia orang Islam. Jadi tidak boleh orang non-muslim. Orang Kristen tidak boleh, orang Buddha tidak boleh. Jadi yang penting pertama dia saksi itu adalah Islam. Yang kedua saksi itu dia harus balik dewasa. Saksi itu harus dewasa. Jadi kalau saksi anak-anak bagaimana? Masih 16-15 tahun dia, belum balik dia. Gimana? Belum, tidak boleh, tidak sah nikah kalau 1 saksi atau 2 saksi itu tidak balik. Yang ketiga saksi itu laki-laki. Tidak boleh saksi itu perempuan. Jadi kalau yang bersaksi itu perempuan bagaimana? Tidak sah nikah. Udah ijab kabul sudah, mas kawin sudah, calon suami dan calon istri sudah ada, saksi pun sudah siap ada. Tapi saksinya perempuan, tidak sah tuh, karena itu tidak memenuhi rukun, yaitu nikah. Rukun nikah ada 2 orang saksi, tapi syarat bagi saksi itu sendiri dia harus laki-laki. Jadi apa syarat saksi? Muslim. Yang kedua berakal. Yang ketiga dia harus
laki-laki. Kemudian wali berarti ayah kandung. Bukan ayah tiri, ayah kandung. Meninggal ayah, kakek. Nggak ada kakek juga, abang kandung ya, abang satu ayah. Nggak ada abang, adik kandung. Ya, nggak ada adik kandung, berarti pindah lagi kepada saudara ayah. Nah, tadi ayah, baru ayahnya ayah kakek. Nggak ada dua tuh, daya tim dia, ayahnya nggak ada, kakeknya nggak ada. Turun kemana? Ke abang. Nah, abang nggak ada, adik. Jangan langsung loncat ke adik, abang dulu, karena urutannya seperti itu. Ya, nah, masih ada abang dulu. Kalau nggak ada abang nggak sanggup, karena abang tidak memenuhi kriteria syarat sebagai wali, karena abang sering pakai celana puntung, fasik dia, maka tidak boleh dia jadi wali. Walaupun masih ada, walaupun sehat, walaupun dia memenuhi syarat wali. Dan adik ini orang soleh, dia nggak pakai buka-buka aurat tuh, udah tertutup dia, dan dia sering sholat. Nah, dia suka sholat, dia suka puasa, tidak suka minum-minuman keras. Itu berarti dia boleh jadi wali. Artinya dia adil, bukan orang yang fasik. Kemudian nggak ada abang, nggak ada adik juga. Ayah kakek nggak ada juga. Berarti abang dari ayah. Abang dari ayah yang laki-laki. Kakak nggak boleh perempuan. Baru adik dari ayah. Adik dari ayah itu sebut pakcik ataupun om, ya kan? Om. Kalau bahasa Indonesia om. Jadi itu yang boleh menjadi wali. Kalau tidak, semuanya tidak ada, ayah nggak ada, kakek nggak ada, abang nggak ada, adik nggak ada, abang ayah dan adik ayah yang laki-laki pun nggak ada. Berarti turun kemana? Turun kepada wali hakim. Wali hakim adalah wali bagi wanita yang tidak punya wali. Walinya udah nggak ada semuanya, atau walinya entah kemana, nggak jelas rimbanya. Boleh turun kepada wali hakim. Jadi boleh turun kepada pemimpin. Nah, siapa pemimpin di negeri itu? Pak Camat. Pak Camat berarti yang suruh kepada KUA. Dia tugaskan kepada orang yang ahli di bidang menikahkan tadi itu. Itulah yang disebut dengan petugas untuk menikahkan orang, atau kuarket di sini. Penghulu bahasanya. Dah. Kemudian zaujah. Zaujah. Syarat rukun nikah termasuk dalamnya adalah calon istri, punya calon istri. Calon istri ini tidak boleh punya hubungan darah, tidak punya hubungan darah. Maka si calon istri harus cari tahu nih, ini calon suami saya ini masih hubungan saudara dengan saya apa enggak? Jangan-jangan anak dari ayah saya juga beda mama. Beda mama. Jadi mungkin ayah tuh dulu pernah nikah dulu ayah tuh ada istri di Blampidi, ada istri di Suso, ada istri juga di Tangan-Tangan. Tapi dia nggak pernah kasih tahu siapa anak dia. Ternyata anak dia sudah gadis dan sudah remaja semuanya. Berarti dia harus periksa tuh. Ini calon suami saya ini anak siapa sebenarnya? Mamanya siapa? Ayahnya siapa? Pastikan dulu bahwa calon suami itu bukan mahram, bukan saudara. Begitu juga suami. Suami syaratkan harus cari tahu juga calon istrinya itu masih saudara atau bukan. Ada hubungan darah apa tidak? Ya, ada hubungan darah atau tidak. Yang kedua, calon suami ini wajib muslim. Ya, calon suami wajib beragama Islam. Syarat bagi suami itu wajib dia beragama Islam. Jadi kalau kalian nanti jatuh cinta sama orang Cina, ganteng kali, kemudian banyak hartanya, baik kali dia sama kalian, sering kasih sama kalian pakai internet tiap bulan gratis. Ternyata ada udang di baling penyet. Dan udah jatuh cinta, akhirnya dia lamar kalian. Tapi dia Kristen, tapi dia baik, tapi dia suka kasih hadiah, dan orangnya ganteng lagi, orang Cina. Terus dia jatuh cinta, habis bilang sama mama, nggak boleh kalau sama orang kafir, udah gila anaknya. Pokoknya dengan dia, kalau nggak dengan dia saya nggak mau nikah dengan siapa-siapa. Kalau nggak bunuh diri saya. Jadi sudah nikahkan terus, sah tidak nikahnya, tidak sah, zina mereka. Karena calon suami itu hukumnya wajib dia beragama Islam. Sudah mengerti ya? Sudah. Kemudian wa ma yata'allaqu bihi, dan hal yang berkaitan dengan pernikahan. Walladzi yata'allaqu bihi min sihatin wa fasadin wa hilin wa hirmatin wa nahwi dzalika. Wa yahtamilu anna al-murad bima yata'allaqu bihi jami'u ma ya'ti ila kitabil jinayat bi ta'alluqi jami' dzalika bin nikah, kama qala Ibnu Qasim al-Ibadi fi syarhi 'ala al-kitab. Wa fi ba'd an-naskhi wa ma yattasil bihi.
Seterusnya minal ahkam ay min ba'dil ahkam bi ma'na an-nasab tamam. Dengan makna yaitu sebagian hukum-hukum dengan pengertian ada nasab yang sempurna. Jamak hukum dengan ahkam jamak daripada hukmin dengan makna nisbah tamah, hubungan yang sempurna. Wal qadaya ayat minal qadaya allati dzikruha fil fusulil ati wa ma'na an-nasabul muqdi biha fa hiya jam'u qadiyatin bi ma'na nisbatu muqdin biha fatakun bi ma'na al-ahkam. Fal 'atafu min qabil 'atfu at-tafsir wa yasihu an yakuna al-murad bil qadaya al-ma'na al-mustalahu 'alayhi inda ahli al-mizan. Fal 'ataf min 'atfi al-kull 'ala al-juz'i li'anna al-qadiyata bil ma'na al-mustalahu 'alayhi indahum al-murakkab min al-mahkum 'alayhi wal mahkum bih. والحكم على الشرع بقوله من الأحكام والقضاء وأيها كلمات والنكاح يطلق لغة على الضم قالوا تناكحت الأشجار إذا تميلت والضم إلى بعد وقل الوطأ والعقد ظاهره بل صحيح أنه يطلق لغة على الوطأ والعقد ولا مانع منه ويؤيد قوله الشيخ الخطيب والعرب تستعمله بمعنى القط والوطأ جميعا وهذا لينافي فإنه شرعا حقيقة في العقد مجاز في الوطأ وكيل بالعكس وكيل حقيقة فيما ولذلك قال الشيخ الخطيب بعدما تقدم ولأصحابنا في موضع الشرع ثلاثة أوجه أصح وأنه حقيقة في العقد مجاز في الوطأ. Jadi akad nikah itu artinya hakikat dia pada makna transaksi yaitu akad, tapi dia majaz pada watak. Watak artinya berhubungan. Wa yu'ayyidu dzalika aidan qauluhu Nawawi fi syarh Muslim, ada juga dikuatkan dengan perkataan Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim. Wa fil lughati at-tamu, nah nikah itu secara bahasa artinya bercampur. Sedangkan diitlaq secara syariat ke atas akad dan watak. Jadi dia kadang nikah itu bermakna akad yaitu ijab qabul dan kadang bermakna watak yaitu berhubungan. Tapi pendapat yang kuat mengatakan makna nikah itu sendiri adalah makna nikah itu sendiri menurut syariat hakikat itu pada akad, majaz pada watak. Jadi sebenarnya nikah itu hakikatnya adalah akad yaitu transaksi ijab qabul dan majaz ketika dipakai untuk makna persetubuhan atau berhubungan. Tsumma qala al-Wahidi qala Abul Qasim al-Zujaji an-nikah fi kalamil Arabi bima'na al-aqd wal wata'. Jami'an. Jadi dalam pendapat yang lain Abu Qasim al-Zujaji mengatakan nikah dalam bahasa Arab itu menurut orang Arab artinya dua, akad dan wata'. Itu arti nikah. Secara keseluruhan. Tapi itu kita sudah jelaskan tadi pendapat yang kuat nikah itu secara syariat hakikat maknanya adalah akad. Tapi secara majaz bisa diartikan itu artinya adalah wata' berhubungan. Thumma wa qala Abu Ali al-Farisi faraqatil arabu bainahuma farqan latifan fa idza kanu nakah fulanatu aw bint fulan aradu aqad 'alaiha wa idza qalu nakah imra'atahu aw zawjatahu aradu wata'aha. Jadi kalau seandainya ada orang Arab berkata begini katanya menurut Abu Ali al-Farisi, orang Arab itu membedakan antara akad dengan makna, antara nikah dengan makna akad dan nikah dengan makna berhubungan. Kalau ada orang berkata telah menikah oleh si wanita itu akan si cowoknya, akan si laki-lakinya, maka mereka bermaksud mengatakan itu maknanya nikah adalah akad. Telah menikahi oleh perempuan akan si laki-laki, itu artinya adalah akad, transaksi. Tetapi jika mereka berkata nakaha imra'atahu aw zawjatahu, telah menikahi oleh suami akan wanitanya, telah menikahi suami akan istrinya, maka itu bukan akad. Itu namanya berhubungan. Jadi itu lihat kondisi. Kalau telah menikahi oleh suami akan istri, itu berarti watak. Tapi kalau dikatakan telah menikahi oleh perempuan akan laki-laki, berarti itu namanya akad. Dah, itu bahasa Arab ya, dari sisi bahasa Arab. Dah, kemudian dan diitlakkan secara syariat akad nikah itu ke atas akad yang mencakup ke atas rukun dan syarat. Kana al-awdah wal aula ay yaqula kama fi ghairihi inda aqdun yatadamanu ibahata wa ta'in bi lafzi nikah aw tazwij. Menurut pendapat yang paling jelas dan lebih utama bahwa ia berkata dalam mengartikan makna nikah itu sama seperti ulama lain mengartikan nikah itu adalah akad yatadamanu ibahata wa ta'in yang mengandung pengertian untuk membolehkan berhubungan dengan, yaitu ada lafaz mengucapkan ingkah menikahkan atau tazwij mengkawinkan, atau translate-nya terjematihi. Jadi boleh saya nikahkan. Ya, atau bahasa yang sesuai dengan makna angkah tukah.
Aku nikahkan akan engkau bi ibnati dengan putriku. Sebutkan namanya. Dah, kalau tidak disebutkan namanya berarti masih mubham nanti. Apakah putri yang mana? Kalau dia punya putri satu nggak masalah. Berarti tertuju kepada satu. Tapi kalau putrinya ada 3 atau 2, nah berarti bingung dia. Ya, putri yang mana nih? Ada kakaknya, ada adiknya lagi satu. Maka dia harus takyin kepada satu di antara 3 kalau lebih anak perempuannya tersebut. Nah, di sini dikatakan boleh juga dengan terjemahnya. Aku nikahkan engkau dengan putriku dengan bahasa Baeko. Nah, bahasa Baeko bagaimana? Aku nikahkan engkau dengan putriku. Bahasa Baeko bagaimana? Ambo penikah waang. Dengan putri ambo. Ya kan begitu kan? Bahasa Aceh lom penikah. Hidro ni tengku dengan anak lon. Anak gadis lon, anak putri lon. Dah, terjemah juga boleh. Dah. Fama fadahu al-ibahatu, maka apa yang diambil faedah darinya itu adanya membolehkan la milk alal aujah. Jadi di sini adalah bukan milik zat tapi milik manfaat. Yang mendapat daripada suami dari hasil akad nikah itu bukan diri tubuh, bukan diri dia memiliki badannya, bukan. Tapi yang dimiliki adalah di sini menurut yang disebutkan di sini adalah famafaduhu al-ibahatu la al-milk. Maka faedah yang diambil dari kata-kata menikahkan tersebut berarti ada pembolehan. Ada pembolehan mengambil manfaat faedah. Suami mengambil manfaat dari istri, istri mengambil manfaat daripada suami. Tapi bukan memiliki. Dah. Berdasarkan pendapat yang paling aujah, yang kuat. Li'annahu ikhtalafa fi kauni 'aqdun wa ta' bi lafzi inkah aw tazwij aw tarjamatu aujahuhuma annahu aqdun ibahatu yazhar athru dhalika fi ma law halafa la yamliku syai'an wa lahu zawjatun wal asah annahu la yahnath haitsu la niyata wa ala thani fa huwa tamlik li ayyan tafi'ala lil manfaat. Tapi menurut pendapat yang kedua, pernikahan itu berfaedah untuk kepemilikan. Untuk diambil manfaat. Jadi dibuat akad nikah itu sehingga diambillah. Yaitu maknanya pembolehan nikah itu berarti memberikan hak milik kepada suami terhadap istri. Untuk apa dimiliki istri itu oleh suami? Untuk diambil manfaat. Jadi bukan diberikan dengan kata-kata aku nikahkan itu hanya sekedar manfaat, tapi juga masuk di dalamnya adalah kepemilikan. Jadi istri itu sudah jadi milik daripada suami. Untuk apa dimiliki? Untuk diambil manfaat. Tapi ini pendapat yang kedua, pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat, yang pertama yang kuat, yang mengatakan itu bukan hak milik. Istri itu ketika sudah diijab kabul, maka bukan hak milik daripada suami, tapi hak manfaat. Dah. Kalau maka andai kata berhubunganlah, diwataklah akan wanita itu dengan syubhat. Diwatak dengan syubhat. Misalkan itu suami itu tinggal di rumah mertua. Ya. Misal suami tinggal di rumah mertua. Dia nikah dengan adiknya. Kakaknya ini juga sudah menikah, tapi suaminya enggak ada. Suaminya mungkin keluar kota. Kemudian kamar tuh mati lampu. Yang baru nikah nih, dia nikah dengan adiknya. Salah masuk kamar. Masuk kamar kakak. Yang kakak nih karena mati lampu disangka tuh suaminya pulang dari kerja. Berhubunganlah mereka. Pas kasih nyala lampu, astagfirullahalazim. Nyok ibahnya. Apa yang terjadi? Sudah berhubungan. Apa? Itu namanya watak syubhat. Enggak berdosa mereka. Itu tidak berdosa. Tapi jangan direncanakan. Kalau direncanakan itu cari masalah. Ya, itu bahaya. Kalau nikah habis itu tidur di rumah mertua sementara punya kakak ipar atau adik ipar. Tapi yang terjadi bukan syubhat. Banyak yang terjadi itu justru selingkuh. Ya. Banyak yang terjadi selingkuh. Kan cepat-cepat pindah rumah gitu. Udah habis nikah cepat-cepat pindah rumah. Ya. Lebih bagus sewa daripada tinggal di rumah mertua indah. Ya gitu, bilang sama abang, apa bang, ini rumah ayah ini memang bagus, di sini ada kakak, ini ada, malas nanti. Udahlah cari aja sewa rumah yang biasa aja.
Ya, sewa rumah biasa. Yang 1 tahun tuh 3 juta, 4 juta. Yang penting ada kamar mandi, ada dapur, ada tempat tidur, ada ruang tamu kecil, tak boleh. Nah, ya, gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya itu kan lebih baik. Tapi kalau kalian merasa nyaman tetap di rumah mertua Anda, ya nggak apa-apa, ya kan? Nah, tapi nggak akan mandiri ya. Kecuali kalau nggak ada lagi keluarga, misalkan adik nggak ada, abang nggak ada satupun di rumah tuh. Cuma mama kita sendiri, gimana nih kita tinggalnya? Kita pingin mandiri juga, tapi orang tua nggak ada yang tengok. Ya udah, bagus kalian tinggal dengan orang tua supaya bisa rawat sekaligus orang tua. Dah. Kemudian itu tadi terjadi watak syubhat. Nah, sekarang mana lagi ini? Fal mahru laha ittifaqan. Kalau terjadi watak syubhat. Maka mas kawin itu harus diberikan kepada yang terjadi syubhat. Mas kawin itu harus diberikan kepada yang terjadi syubhat. Siapa yang di watak malam itu? Abang watak, bukan sama kakak, bukan sama saya, kata istrinya, tapi sama kakak. Nanti mas kawin itu sekali sama kakak. Nah, di sini dikatakan di situ kalau terjadi watak syubhat, maka mas kawin itu diserahkan kepada yang digauli. Jadi bukan dengan istrinya, dikasih kepada kakak. Di sini katakan seperti itu. Kemudian ittifakan, sepakat ulama dalam perkara watak syubhat, mas kawin diserahkan kepada yang terjadi syubhat, wanita yang terjadi syubhat tadi itu. Wal ma'qud alaih al-mar'atu ay manfa'atun bi dha'iha 'ala ar-rajih wa qila al-ma'qud alaih kullu min az-zawjaini. Dan bermula yang diakad dalam akad nikah itu adalah wanita saja, karena mengambil manfaat dari tubuh wanita tersebut berdasarkan pendapat yang rajih. Pendapat yang kuat mengatakan, kalau misalkan orang pergi ke showroom, ya, beli Honda, sampai di situ dibuatlah akad jual beli. Beli apa? Ada penjual, ada pembeli. Syarat jual beli itu ada penjual, ada pembeli, ada yang dibeli, gitu. Penjualnya misalkan laki-laki, yang menjual ya pemilik toko, yang dibeli dan yang dijual adalah Honda. Kalau dalam akad nikah, siapa yang membeli dan siapa yang menjual dan apa yang dijual? Bahasa jual beli begitu. Tapi bukan jual beli, karena ini adalah manusia. Dalam Islam tidak ada jual beli manusia. Tetapi kalau dianalog, disamakan dengan jual beli pada benda, siapa yang diakadkan di situ? Bukan suami. Tetapi yang diakadkan di situ adalah calon istri. Bahasa kasarnya, istri itulah Honda. Istri itulah Honda. Jadi si ayah menjual istri, yang membeli istri adalah suami. Tapi karena ini akad nikah, tidak ada bahasa jual beli di situ. Yang ada bahasa adalah saya nikahkan dan saya terima nikah. Bukan saya jual dan saya beli. Bukan saya jual dan saya beli. Makanya jangan sampai kemudian dalam akad nikah itu orang tua menjual anak dan suami berniat membeli istri. Ngerti ya? Kalau sudah akadnya itu kemudian diniatkan jual beli, ya berarti tidak ada sah di situ nikahnya. Niatnya bukan nikah, niatnya jual beli. Ada Islam tidak ada jual dan tidak ada beli pada benda yang namanya manusia. Karena perbudakan pun sudah dihapus dalam Islam. Kemudian apa lagi di sini? Penjelasannya tentang apa lagi? Di sini dikatakan ada beda pendapat. Yang diakad itu pendapat yang kuat adalah perempuan. Yang mengakad adalah suami dan wali. Suami dan wali yang mengakad. Yang diakad adalah perempuan. Jadi yang diakad adalah perempuan. Tapi itu pendapat yang kuat. Pendapat yang lemah mengatakan bahwa kil al-maqud alaihi kullu min az-zawjaini.
Yang diakad itu adalah tiap-tiap daripada dua suami istri tersebut. Bukan cuma istri saja yang diakad, tapi suami dan istri. Mana dasar pendapat ini? Wa yanbani ala hadzal khilaf annaha, dibina ke atas ini khilaf bahwa sesungguhnya wanita tidak boleh menuntut berhubungan suami dengan istri. Nah, ini hukumnya tengkup. Ustazah harus tahu juga. Wanita tidak berhak menuntut berhubungan suami istri kalau udah menikah. Sebaliknya apa? Sebaliknya apa? Suami berhak menuntut kepada istri untuk berhubungan suami istri. Nah, itu dalam hukum yang ada dalam Islam. Mengerti ya? Nah, jadi dalam hal berhubungan suami istri itu hak suami, kewajiban istri. Tidak bisa dibalik, hak istri, kewajiban suami. Suami ingin berhubungan suami istri. Istri wajib melayani suami. Istri ingin berhubungan suami istri, tapi suami menolak, itu tidak wajib. Tidak wajib dia di situ berhubungan suami istri. Tapi ini kalau kita bicara hukum itu hitam putih dia. Ya, hukum itu hitam putih. Halal haram, wajib sunnah, haram makruh, jaiz boleh. Jadi ketetapannya seperti itu. Jadi berdasarkan pendapat ini tidaklah boleh menuntut oleh wanita untuk berhubungan dengan suami, karena sesungguhnya berhubungan itu adalah hak daripada suami. Maka tidaklah wajib ketika istri menuntut berhubungan, tidak wajib ke atas suami untuk melayani istri. Kalau istri minta berhubungan, maka suami tidak wajib untuk berhubungan. Artinya apa? Kalau suami menolak, tidak berdosa. Sebaliknya, kalau istri menuntut suami berhubungan, istri menuntut suami untuk berhubungan. Suami menolak, maka tidak berdosa. Sebaliknya, kalau istri menuntut berhubungan dengan suami menuntut berhubungan dengan istri, istri menolak, maka istri berdosa. Kan berat istri. Kalau suami menuntut berhubungan, istri menolak, istri berdosa. Istri menuntut berhubungan dengan suami, suami menolak, suami tidak berdosa. Kenapa? Karena berhubungan itu hak suami dan kewajiban bagi istri. Nah, cuma itu kan suami yang baik itu mengerti kondisi istri. Kenapa dia menolak? Capek, habis cuci baju, cuci piring, menyapu halaman, kemudian rawat anak lagi, ya kan? Kemudian rawat lagi mamaknya suami lagi. Habis itu malam-malam udah tidur dia. Suami pingin, pas udah pingin kata istri, tak don bang. Kemudian suami tidak mengerti agama. Dia bilang, itu kewajiban kamu, hak saya, berdosa kamu. Nah, itu suami yang berarti tidak memahami kondisi istri. Dia harus pengertian. Jangan mentang-mentang dia mengerti hukum tapi tidak melihat situasi dan kondisi. Nah, mengerti ya? Ada juga suami yang tidak mengerti kondisi istri. Dia cuma tahu hukum saja tapi tidak bijaksana dalam menuntut hak. Tidak bijaksana dalam menuntut hak. Contoh seperti istri baru melahirkan. Tahun depan melahirkan lagi. Tahun depan melahirkan lagi. 10 tahun melahirkan terus. Alasannya apa? Hak suami, kewajiban istri. Tanya awak imam. Awak imam saya yang lagi nya. Berarti suaminya pungo bacanya. Agak heng bacuk munyo lagi nya lako. Mati tun lagi munyo sabar tu lahir. Tun yang kedua lahir lagi mengandung lo. Tun yang kelima lahir. Nyo karai tak sabar lo nya kali tunnya berturut-turut nyo ani lahir tiap tunyo. Nyo golong
belum selesai menyusu, lahir long sabut tu. Yang kedua bos kanan kiri menyusu. Yang kelih lahir. Yang abang yang umur letonya di kanan adik-adik menyusu, dia laki menyusu cik. Yang kibat ledro menyusu. Ya oh hebat loh yang tahun yang keempat. Habis itu nggak ada sewa pembantu lagi. Dikasih pembantu semua istri. Terus dia pergi kerja di rumah istri itu dengan anak tuh, anak bayi semua 4 orang. Itu berarti suami yang tidak mengerti, tidak bisa memahami kondisi istri. Itu harus baik karena Nabi mengatakan juga khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Maksudnya pada istri di sini ya, kalau istri ya, bisa juga pada anak. Dan saya adalah yang paling baik bagi istri saya, kata Nabi. Coba lihat tuh, Rasulullah menikah juga kan. Nih, dengan Siti Khadijah berapa anak? 6, ya kan? 6 orang anak. Coba lihat beda tahun berapa tahun antara Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum dengan Fatimah. Kemudian dengan Abdullah juga dengan Qasim. Ada selang-seling. Tidak tiap tahun lahir seperti itu, tidak. Ada selang-seling. Ada juga yang berurutan, tahun ini mengandung besok. Kemudian tahun depan mengandung. Tapi tiap 6 anak itu tidak tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lahir terus semuanya. Cuma kalau seandainya istri sanggup ya silahkan. Alasannya apa? Supaya sekaligus kita melahirkan semuanya anak ini, jadi nanti capeknya sekaligus, ya kan? Ada juga hikmahnya kan? Melahirkan tiap tahun 6 orang anak kan? Capeknya juga sekali. Nanti enjoynya sekaligus juga. Karena sudah ada anak, udah ada anak 6, udah program udah selesai. Program beranak. Program beranak itu sudah selesai. Anak sudah lahir, capek melahirkan 6 tahun berturut-turut, menyusu, membesarkan 6 tahun, truk, dah stop. Kompak dengan suami, stop nih 6 nih. Sekarang kita nikmati hasil. Udah lahir, udah susu, udah dewasa. Sekarang udah anak-anak udah pada besar, kita sekarang jalan-jalan. Kalau kemarin mana bisa jalan-jalan? Jalan-jalan kemana tuh? Di dapur terus, di rumah terus. Jadi itu Ustazah ya. Jadi suami punya hak dan istri punya kewajiban dalam perkara hubungan tadi itu. Tapi suami yang baik dia bisa melihat bagaimana kondisi istrinya, sehingga tidak mentang-mentang karena itu adalah haknya dan itu kewajiban istri, kemudian dia tidak melihat kondisi keadaan daripada istri. Maka dan tidak boleh bagi keduanya untuk fasakh dengan tanpa ada aib daripada ada aib yang akan datang. Jadi fasakh nikah dibolehkan ketika sudah menikah, ternyata istri melihat atau suami melihat pada istri ada cacat yang tidak nampak cacatnya. Mungkin dia pakai cadar, terus selama ini dia pakai hijab. Dah habis nikah kan sudah satu kamar, dah terlihatlah auratnya tuh, baru dia sadar ada kelainan. Begitu dia lihat ada kelainan di sini, maka dia tidak terima, misalkan suami tidak terima. Di sini boleh untuk dibatalkan pernikahan. Tapi dengan syarat harus ada cacat, yang cacat itu dibolehkan untuk fasakh menurut syariat. Jadi tidak ada fasakh kalau tidak sah fasakh kalau tidak ada aib. Misalkan mandul. Ternyata suami ini mandul. Atau istri ini tidak bisa mengandung. Ya, nauzubillah ya. Semoga kita semua Allah selamatkan. Nah, ketika sudah ada aib seperti itu, boleh bagi suami atau boleh bagi istri yang melihat ada cacat pada masing-masing pasangan untuk memfasakh, membatalkan pernikahan. Nah, tapi kalau tidak ada aib tidak boleh. Nah, dan muqabil daripada pendapat yang kuat bahwa sesungguhnya boleh dari suami sekira boleh baginya mengangkat si istri itu untuk ditalak. Dan adapun fasakhnya dengan tanpa sebab maka tidak fala yatati, maka tidak boleh dia datangkan fasakh itu li amanir rajul wala minal mar'ah. Karena aman bagi laki-laki dan tidak aman daripada perempuan. Wa hadza yusallimuhul awal fal khalfu lafziyun. Titik sampai di situ. Wa nikah ay bi makna tazwij ay qabulu tazwij.
qabul tazawuji id huwa alladhi min tarafi az-zawji fa huwa al-mahkum alayhi bil istihbab lahu fa fi kalam al-musannif subiya istikhdamu haythu dzakara nikah awalan fi tarjamah bi ma'na al-aqd al-murakkab min al-ijab wal qabul wa dzakarahu thaniyan bi ma'na akharin wa huwa al-qabul alladhi huwa ahadu tarfayhi wa amal ijab alladhi huwa tarfu al-akhar fa huwa min tarfi al-wali wa huwa mustahabun aidan. In kanatil mar'atu ta'ifatun fayustahabu laha an-nikah bi ma'na tazwij alladhi huwa al-ijab lakin bi wasitatil wali wa fi ma'na iltifa wa fil ma'na iltifa at-ta'iqati al-muhtaji lin-nafqah wal khaifah min iktihamil fajirah. Jadi yang boleh disunahkan di sini adalah yaitu menikahi yang sunnah di sini, hukum sunnah menikah adalah calon suami dan istri yang memang bergantung kepada untuk nikah. Dan dia takut jatuh daripada berbuat zina dan mampu untuk menafkahi. Jadi hukum nikah sunnah itu tadi kita udah dapat, berarti hukum nikah sunnah dia udah berhajat untuk berhubungan suami istri. Kalau tidak maka dia tidak nikah, akan jatuh dalam zina. Dan yang kedua, dia mampu untuk menafkahi, termasuk menyiapkan mas kawin. Kalau di luar kriteria 3 tadi itu, dia tidak berhasrat untuk berhubungan, tapi dia ada mas kawin, nah itu tidak sunnah. Atau dia berhasrat untuk berhubungan tapi tidak punya mas kawin, nah itu tidak sunnah. Yang sunnah bagaimana? Dia udah berhasrat berhubungan, kalau tidak berhubungan dia akan jatuh dalam zina, dan dia sudah punya mas kawin. Nah di sini letaknya sunnah untuk menikah. Dah ya. Bal in lam tandafi il-fajratu anha illa bin nikah wajibah. Nah, ini hukum yang kedua. Kalau tidak bisa dibendung lagi nafsunya. Kalau tidak bisa dibendung lagi nafsu. Dah. Terkecuali dengan cara nikah. Kata Nabi, kalau seandainya kalian ingin siapa yang tidak sanggup untuk menikah karena tidak ada mas kawin, kata Nabi, berpuasa. Karena dengan puasa itu bisa mengendalikan nafsu. Tapi dia tidak bisa lagi. Udah usaha puasa. Puasa juga tidak bisa untuk membuat nafsunya itu terkendali. Maka di sini hukumnya berubah. Nikah di sini menjadi wajib. Orang tuh udah lain kali itu. Kau tengok di kampung tuh udah peluk-pelukan mereka. Di atas Honda udah kayak suami istri. Ada parah kali itu. Wajib tuh nikah. Itu wajib nikah tuh. Kalau di FB kita lihat dia share videonya, ada cium-ciuman. Apalagi itu. Itu bahaya sekali itu kalau sampai jatuh ke zina. Maka tidak tertolak lagi itu dengan puasa. Apalagi memang dia nggak mau puasa. Apalagi dia ikuti nafsu. Itu sebelum jatuh dalam zina, yang paling harus betul-betul menjaga adalah ayah daripada anak perempuan. Kalau laki-laki berzina lari dia. Habis berzina bisa lari dia. Si perempuan ditinggal, dia cari yang lain lagi. Dia perempuan, kalau ditinggal gimana? Hancur dia kan? Dah hancur. Maka yang paling harus betul-betul memperhatikan hukum ini, tahu hukum ini adalah